Alhamdulillah, aku langsung kayak sujud, alhamdulillah gitu. Emang dangdut tuh bawa berkah. Pas Oke. pertama aku langsung tanda kontrak, itu ada orang Korea yang lagi datang ke Nagasuara, lagi cari Cari inilah penyanyi atau talent talent yang gitu ya? mewakili Indonesia untuk Asian Battle. Go internasional. Kalau tipe gitu, Uci Sucita tuh tipenya Tipe. kayak gimana gitu kalau cowok? Tipenya yang berwibawa. Oh, Wih, bawa pakai seragam duit. dong. Mas, kamu semalam dari mana sih? Semalam Iya. itu main sama temen-temen. Kamu jangan bohong deh. Ih, lihat WA, aku kan udah izin mau Aku udah pedal. lihat WA kamu. Uci Sucita. Yeay. Asik. Banyak Selamat banget nih yang datang. nonton ya, ada 100.000 dunia nyata, 100.000 Banyak. live streaming, Live streaming ya YouTube. kan? YouTube. Bukan YouTube. Apa kabar Kak Uci? Alhamdulillah baik dong. Aduh, udah lama gak ketemu Iya nih. ya. Terakhir Menyenangkan waktu sekali. kapan ya? Terakhir tuh sebenarnya pas ini buka bersama. Oh iya, buka bersama. Iya, puasa Ramadan kemarin. Iya kan, Masih aku tuh eksis 2025. kan di dunia apapun. Betul. Di arisan ada, Ada. ya kan? Bukber di acara ada. bukber ada. Karena kan waktu itu on air ada. tujuannya ini kan bukber sama anak yatim. Betul. Jadi aku datang, kamu juga datang Iya dong, kan. harus dong, Alhamdulillah. Jadi walaupun aktif di entertainment tapi berbuat baiknya tuh dibanyakin juga ya. Harus. Masya Walaupun nggak Allah. perlu dikontenin terus, Iya, tapi iya, pas iya, iya. kebetulan kalau ada eventnya, ya kita berbagi untuk Datang. ini ya kan. Support gitu. Untuk support, untuk inilah sharing ke teman-teman aku juga bahwa oh ya gitu, kita Oke. balance kegiatannya antara nyanyi, dunia musik, hiburan dan akhirat. Gitu. Akhirat luar biasa. Seorang Uci Sucita ya, kalau misalnya dengerin radio, nonton di YouTube, itu udah warawiri lah ya. Karena Iya, lumayan. berkarir di musik, terutama dangdut, kalau nggak salah 10 tahun. 10 tahun bener, Berarti udah dari 2015. 2015. Waktu itu awal-awal itu kalau nggak salah labelnya Nagasuara ya? Suara. Jadi waktu awal tuh dulu aku sebenarnya dari tahun 2010 udah di dunia dapur rekaman ya. Gitu. Kalau dapur dari kecil kan. Masak ya bun? Masak. Cuci piring. Nemenin mama aja ngeliatin Iya, gitu. iya. Karena jujur sih sampai sekarang belum terlalu jago kalau masak ya. Oh iya, Iya, nanti cuman ya iseng-iseng aja. sama chef lah. Oke, jadi 2010 udah 2010 mulai. udah, tapi dulu tuh pop. Oh Jadi aku iya. punya single pop tuh beberapa lagu gitu. Nah, tapi 2000 terus sama Angklung Ujo, Babenjo, Oke ya, Angklung. Angklung Itu Ujo, kan, iya, pernah itu dengar. kayak band angklung tapi dia dikemas secara modern, tapi musiknya instrumennya tradisional. Jadi Iya. aku sering go internasional juga dulu gitu. Oke. Tapi di Indonesia juga udah mulai main tuh di acara-acara musik di televisi gitu. Lalu 2013 sendiri tuh pop. Oke. Sampai 2015, akhirnya 2015 udah deh banyak yang nawarin menjadi penyanyi dangdut. Sebenarnya dari 2013 tuh ditawarin kayak pokoknya joget apa dulu kan ada ya Iya, di SCTV. beberapa lagu-lagu itu. Aku kan orang Sunda, kalau aku nyanyi pokoknya joget gimana, terus aku kan ini lulusan kuliahnya di UPI seni musik gitu Oke. ya. Guru-guru aku tuh bener-bener yang idealis semua Straight kan. lah ya gitu lah ya. Straight gitu. Kalau Jadi aku anak tuh lulusan seni masih musik, mikirin gitu. Duh kalau aku ini gimana, terus tetangga aku gimana. Kebetulan rumah di Sumedang itu kan tetangganya agamis semua. Keluarga dari papa juga semua berhijab gitu, agamis lah. Kalau dari mama memang darah seninya kuat. Kuat. Tuh. Kita punya dulu ada orkes musik kayak Monata gitu. Kalau di Oh, iya, Sumedang iya, iya. itu Sumedang itu Purnama Nada Mutiara Nada. Jadi tuh keluarga besar mama aku tuh punya gitulah. Jadi aku tuh ini balance kan. balance ya. Dunia Dari dan bapak akhirat. yang agamis. Di bapak agamis dan Dari mama mama? yang rock and roll gitu. Dari Purnama Nada tadi. Ya. Iya, terus akhirnya 2015 akhirnya pegel kan kita kayak promo radionya, tau lah dulu promo radio sampai keliling setiap off air. Terus selalu Sendiri. ada orang yang request lagu dangdut. Oh, gitu. iya. Jadi aku tuh lama-lama kayak terracuni dengan dangdut ini kan. Apalagi lagu dangdut sekarang udah nggak jadul, gampang. Iya, bener. Cuman seucret aja kita ngapalin. Pernah aku tuh nggak ngapalin lagunya, Oh, iya, iya. cuman dengerin doang. Kebetulan aku punya sahabat dulu dia semua lagu tuh upgrade dia kan. Iya, iya, Sampai di apal rumah gitu. tuh kita sampai nyuci mobil, ambil dengerin lagu-lagu dangdut gitu kan. Nah, udah masuk tuh ke otakku ya kan. Tiba-tiba pas nyanyi acara pensi, bayangin pensi SMA. Iya.
aku dengan single pop aku. Itu anak-anak requestnya udah dangdut. Untung aku udah sering tuh teracuni sama sahabat aku tuh, langsung aku bawain lagunya dan bisa. Ternyata gue bisa gitu. Terus pernah off air ke Ambon. Ujung-ujungnya dangdut lagi. Gitu. Jadi dari situ ya akhirnya. Dari situ. Jadi aku tuh kayak memutuskan untuk dangdut gitu ya. Aku bilang sama papa aku waktu awal tahun, "Pa, ini tuh sebenarnya Neng ada tawaran jadi penyanyi dangdut gitu." Labelnya Naga Suara pada saat itu, karena anak-anak band Wali tuh ketemu aku di suatu event, aku tuh sebagai band pembukanya gitu. Jadi ditawari, dikenalin, akhirnya dipanggil sama para Hayu gitu untuk ke Naga Suara. Tawarin aku, "Oh iya, aku tuh maunya nyanyi pop, Pak." "Aduh Uci, nyanyi dangdut aja sekarang gampang cari uangnya. Kamu baru muncul, off air kamu udah 2 digit loh." Oh gitu ya, Pak? Iya. Masa sih? Coba. Nanti saya pikir-pikir dulu ya. Masih pikir-pikir dulu. Cuma bukan pikir-pikir, aku tuh udah gatel sebenarnya. Cuman kan keluarga papa itu loh yang agak berat lah ya bilang, istilahnya. "Ah, boleh enggak ya Neng gini?" Aku izin dulu. Terus papa aku bilang, "Ya kenapa enggak, Neng? Alhamdulillah." Aku langsung sujud. Alhamdulillah gitu. Emang dangdut tuh bawa berkah. Pas pertama aku langsung tanda kontrak, itu ada orang Korea yang lagi datang ke Naga Suara, lagi cari inilah talent yang gitu ya? mewakili Indonesia untuk Asian Battle Go Internasional. Aduh, langsung Bun, cus ya. Sedangkan gue lagunya dangdut say waktu itu. Nah, para Hayu tuh tahu Uci penyanyi pop kan dulu. Udah Uci aja, emang udah rezeki ya. Iya. Akhirnya aku ke Korea tuh, dari 30 besar se-ASEAN itu, mewakili Indonesia. Aku sama cowoknya tuh udah penyanyi Rumor kan. Oh, Rumor. Dulu ada penyanyi Rumor yang dulu itu. Iya. Dia jadi cowoknya, Butiran Debu. Dulu dia cowoknya, aku ceweknya ke sana. Alhamdulillah aku sampai 8 besar, guys. Guys, gila. Di Korea loh ya. Tahun segitu Korea belum viral loh ya sebenarnya. Belum viral dan belum ada TikTok, belum ada sosmed yang itu. Jadi kayak aduh, gue mau udah pernah kesini gitu kan. Kalau sekarang mungkin udah, "Hai guys, gini-gini." Kalau dulu mah aduh, nggak ada. Aku sampai putus aku sama tunangan aku. Jadi mengorbankan hubungan cinta ya? Enggak juga. Nah ini nih, gitu. Ini nih ya. Kadang-kadang orang tuh mikir aku yang menyakiti. Enggak. Karena kan gini. Karir soalnya ya? Iya bukan, jadi aku kan pernah tunangan nih sama orang itu waktu sebelum aku jadi penyanyi dangdut. Dan dia tuh salah satu yang support aku untuk, "Udah kamu dangdut aja gampang, dangdut gini-gini." Karena dia juga dari entertain juga kan. Nah akhirnya kita tunangan, plannya itu 2015 aku mau nikah. Ya kan 2012 akhir, tapi 2012 awal aku masuk dangdut dan dia support gitu loh. Pas aku di Korea, kerjaan dia itu collab lah ya, maksudnya banyak kerjaan-kerjaan yang collab. Akhirnya dia yang frustasi dan aku yang kena imbas lah gitu. Begitu. Dia memutuskan aku pas aku lagi di Korea, coba bayangin aja. Itu kalau dia nggak mutusin aku bisa 3 besar loh. Jadi aku tuh sedih banget karena juara satunya tuh hadiahnya 1 miliar. Tahun segitu 1 miliar? Iya. Ya Allah, gila sih. Nah, namanya itu Asian Battle 2015. Jadi itu tayangnya di TV Vietnam. Namanya Chingpuk Okme pada saat itu. Apal ya? Iya masih apal. Aku tuh, mungkin kalau dulu aku udah gimana kalau sekarang ya, tapi udah beda cerita tuh. Kan itu baru menetes si Uci Sucitanya pada saat itu kan. Tapi langsung pakai nama panggung Uci Sucita nggak sih? Iya, panggung Uci Sucita. Dan di situ kayak ada ininya tuh, oh ini tuh singer dangdut from Indonesia gitu-gitu. Jadi di situ ada translator ya kan gitu. Bayangin udah lagi 10 besar, dia tiba-tiba mutusin aku, si tunangan aku. Aku langsung drop dong saya. Mana udah dangdutan waktu tunangan di Sumedang ya kan. Gitu udah ada jadi udah rame-rame. Udah. Pas tunangan teh rame-rame. Iya, tapi kan belum jadi Uci Sucita pada saat itu ya kan. Baru Uci doang. Iya kan. Jadi belum rame di media-media ya kan. Udah rame tetangga, udah stres, aduh gimana mama papa. Kalau sekarang kan mental udah kuat ya say, ngajarin aja udahlah gitu kan. Kalau dulu kan gitu mentalnya masih segini. Aduh, itu stres banget. Aku pas nyanyi jadi goyang kan. Aku cuma 8 besar doang, hadiahnya cuma 50 juta pada saat itu ya kan. Gede lah ya saat itu 50 juta mah. Ya lumayan lah buat cicilan rumah. Korea lagi kan ya. Jadi ngomong-ngomong soal Uci itu dari karirnya udah cukup panjang. Panjang banget. 10 tahun dan memang karena backgroundnya tuh pendidikan seni musik ya. Iya betul, jadi aku kuliah di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Itu jurusan pendidikan seni musik. Jadi aku SPD.
Asik. Jadi guru nggak nih kapan-kapan nih? SPD, sarjana penyanyi dangdut. SPD sarjana. Tapi ada Tapi keinginan tau nggak? gak dulu tuh ya, aku tuh selalu di ngenyek, kalau bahasa Jawanya tuh ngenyek tuh kayak diejek ya, sama senior sama itu tuh. Aku tuh kan emang dari dulu suka glamor, kayak gini nih, suka ke kampus tuh kayak gini gitu kayak. Jadi lebih yang kadang-kadang dulu kan leopard gitu lah kan ya. Syahrini kan suka pakai leopard. Nah, aku juga pakai leopard ya. Jadi aku suka dibilang uci pedang gitu. Penyanyi dangdut. Aku sebel banget, aku ini kurang pop gimana sih dulu ya. Tapi auranya mungkin udah dangdut ya dari dulu. Auranya udah dangdut. Jadi suka dinyak-inyak gitu kan. Jadi pakai gaun tuh emang kesannya dangdut aja kali ya gitu. Akhirnya kuliah. Terima kasih loh untuk kakak-kakak seniorku dan teman-temanku di sama aku Ngujang sudah mendoakan aku jadi penyanyi dangdut. Iya. Oke. Iya, jadi aku uci pedang dan alhamdulillah terkabul Udah doanya. pedang dari Sumedang lagi. Sumedang lagi ya kan. Sumedang suka menyanyi dangdut. Masuk. Uci Sucita. Jadi Sumedang suka menyanyi dangdut. Suka menyanyi dangdut. Kalau tahu dari mana? Tahu dari Sumedang dong. Tahu itu kan luarnya kriuk, dalamnya lembut. Kayak aku suaranya kriuk dari luar, hatinya lembut. Makanya ya waktu itu diputusin tuh aku langsung gini loh. Pokoknya aku nggak mau menginiin karir aku demi laki-laki. Oh, gitu. langsung berprinsip lah ya. Berprinsip. Jadi, jangan sampai mengorbankan karir. Gitu. Laki-laki ya udah mengikuti saja. Oke. Gitu. Tapi kan gini ya Kak, maksudnya makin kesini kalau cewek-cewek perempuan karirnya makin tinggi, secara finansial makin mapan, terus makin cetar gitu ya. Cowok-cowok tuh jadi takut tau. Ada nggak ya kayak takut? gitu? Aduh, berarti tuh dia belum cinta mati sama kita. Makanya sampai sekarang Uci belum nikah karena belum dapetin laki-laki yang beneran cinta mati sama Uci. Yang berani kalau laki-laki yang beneran cinta mati tuh pasti akan dikejar apapun itu. Iya. Oke lah, maksudnya kalau secara itu pasti akan ada drop. Tapi kan kalau dia berani dan dia ingin serius sama kita, pasti itu bukan suatu halangan dong. Malah kita bisa bersama-sama. Aku juga nggak mungkin lah, ya kan? Gimana? Belum dicoba kan? Belum dicoba. Tapi ada ini nggak sih kalau tipe gitu, Uci Sucita tuh tipenya kayak gimana gitu kalau cowok? Tipenya yang berwibawa. Oh, wibawa seragam dong. Wibawa duit. Kirain pakai seragam. Iya. Enggak sih, sebenarnya aku tipenya tuh enggak yang muluk-muluk. Yang penting tuh dia pertama pintar. Oke. Karena aku pengen punya keturunan juga pintar ya. Cowok yang smart lah ya. Smart gitu. Pakai kacamata nggak? Rata-rata yang smart pakai kacamata sih. Iya. Yang kedua tuh humoris. Humoris. Jadi jangan terlalu tegang hidup ini gitu loh, bener. ya kan? Biar kita awet muda, biar kita happy, enjoy apa-apa terlalu tegang nanti gimana? Nggak enak. Yang ketiga bertanggung jawab. Iya. Dalam kurung ya dia harus punya penghasilan gitu, Bener yang cukup sih. hidupnya gitu kan. Ya kan itu. Yang keempat baru deh penampilan, kelima baru tampan, udah. Jadi tampan mah belakangan. Belakangan tampan mah semuanya bisa di ini Bisa dipoles. dengan isi kepala yang dia benar nggak sih? Bener, kita kalau bener. jalan sama cowoknya nggak ada topik terus kita krik-krik kan juga Bingung. nggak bingung gitu. Dia ganteng tapi dia nggak punya pengetahuan. Kita juga bingung ya mau ngomong apa ya kan? Iya. Ada sih yang ganteng berpengetahuan. Mana? ada. Wakil presiden. Tapi ngomong-ngomong kan cowok itu memang lebih cewek itu lebih suka cowok humoris ya. Iya kan ya. Tapi kalau humoris tapi nggak punya duit gimana tuh? Lapar nggak sih ketawa mulu? Aduh gimana ya? Aduh, kita cari duit sama-sama deh kalau cari gitu. duit sama-sama ya. Oke. Kan yang penting tanggung jawab itu cowoknya. Tanggung Ya kan, jawab. maksudnya dia humoris mulu ya, kita emang makan ketawa-ketawa masuk angin dong, say. Cinta itu kan realistis, bukan material, realistis. Bener. Kita lapar, makan pakai apa? Pakai uang. Kan bukan pakai pakai keris. Iya. Pakai Pakai keris gitu. Keris kesumedangan gitu kan nggak bisa. Aku pernah bawa keris tuh, Mbak, bisa bayar pakai keris. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus pakai ini, say. Isinya pakai apa duit? Oke. Jadi Uci Sucita ini kan cukup produktif juga ya. Maksudnya harus dong. secara lagu tuh
pun sama label atau enggak tetap rilis. Ya, dulu kan dari Naga Suara 4 tahun, 1 tahun jalan sendiri, Ucis Entertainment. Lagunya waktu itu sama Andy X, semua kan dangdut pada waktunya. Rilis juga kan di sini. Semua kan pada waktunya. Juga. Habis itu di My Music. 5 tahun. Nah, sekarang coba lagi jalan sendiri. Kan lagunya juga sebenarnya cukup unik ya. Kayak misalnya tuh kemarin tuh kan Orang Kaya Bebas. Orang Kaya Mau Bebas. Terus yang paling Kartu Kuning. Oh iya, Kartu Kuning. Jadi kayak lagu-lagu keseharian gitu loh. Keseharian. Nah, yang sekarang Perjalanan Cinta sama Kang Sule. Iya, sama Kang Sule. Gimana sama Kang Sule, masih baik, hubungan masih baik dong. Kang Sule juga kan sekarang ada Perikiteulen tuh di Subang. Kemarin juga udah 2 kali ke sana. Oh, Perikiteulen. Jadi itu kayak tempat wisata gitu ya? Jadi itu tempat wisata, tapi setiap malam minggu tuh selalu ada hiburannya. Jadi Kang Sule undang teman-teman artis datang ke sana untuk ngisi acara dan banyak banget warga di sana tuh sangat antusias sekali. Yalah, secara ya kan, artis ibu kota datang ke Subang gitu kan, mereka pasti pada seneng. Seneng gitu. ya. Oke, nah lagu yang paling baru adalah Candu dan Luka. Ini kisah cinta pribadi apa gimana nih? Ya pasti dong, ada lah yang relate iya kan? ya gitu. Jadi karena kan candu itu artinya canda sama kamu. Candu tuh canda sama kamu ya? Iya, itu spontan masuk, sih. Iya. Jadi ada sentuhan dangdut kekinian nih katanya. Betul, nih, jadi Candu itu dan Luka memang remix koplo Gen Z ya. Kan Gen Z sekarang tuh musik kita nggak terlalu yang heboh, terlalu berisi kan. Dia lebih ke yang ini hibdut tapi easy listening. Iya, easy listening dan lebih lebih simple gitu. Karena aku kebetulan punya adik cowok, dia kan Gen Z kan. Iya. Dia tuh suka suggest aku, coba deh lagunya gini nih, coba deh gitu-gitu. Oke, dan akhirnya produksilah gitu. Si Candu dan Luka ini. Candu dan Luka ini memang perasaan tuh waktu lagi terluka gitu ya. Tapi aku tuh seperti kecanduan ya. Boleh nggak sih ini di-spill gitu sedikit gitu? Apanya? Refnya kayak atau apanya? Oh, boleh gitu. dong. Di mana nih kameranya nih? Kamera ini. bebas. Oh, di sini. Udah kayak ini ya. Dadah. Kayak uji. Coba di-spill dong Candu dan Luka. Candu dan Luka ya. Kau kasih candu lalu pergi, sisain luka hati ini nyeri. Katamu sayang tapi kok begini, cinta palsu kau jual janji. Asik. Cinta palsu kau jual janji. Iya, jadi itu untuk laki-laki yang datang ke kehidupan kita hanya untuk berdrama. Dia memberikan senyuman palsu, ya kan? Dan toksik aku gitu ya? sayang kamu, aku cinta kamu, bla bla segala macam. Kenyataannya gimana, Bun? Iya sih. Capek ya, Bun, kenyataannya 3 bulan kemudian. Aduh. Dia hanya Jadi hanya ingin mendekati kita dengan rayuannya, janji-janji palsunya gitu loh. Sedangkan kan kita sudah yang tidak mau dengan hubungan yang toksik, tidak mau dengan hubungan drama. Kalau memang serius sama kita, tolong kasih effortnya saja ya kan. Kasih effortnya saja. Kalau cinta pasti ini. Tapi ternyata ghosting lagi. Aduh, tapi dia ghosting pas aku lagi tired. Jadi ada liriknya gini, kau ghosting pas aku tired gitu. Main hati game over, sekarang giliran aku stronger gitu. Jadi dia pikir pas dia mau balik ke kita masih mau sama dia, tapi ternyata kita udah siap untuk move on gitu. Gitu. Ih, keren ya. Tapi ngomong kan emang lagunya Uci itu seputar cinta ya kebanyakan lah ya. Terus seputar apa lagi ya, Say? Tapi kan mungkin seputar pasar ya kan? Jangan. Maksudnya gini, Ci, cinta itu kan sering banget kita tuh dapat kayak pernyataan gitu ya, istilahnya kayak love bombing gitu. Sering banget nih, aku sayang kamu, aku ini kamu gitu kan. Pernah nggak sih dapat perlakuan love bombing dan akhirnya kayak bikin baper gitu? Oh iya dong, pasti. Makanya muncullah lagu Candu dan Luka ini. Muncullah lagu Dibuang Sayang. Itu kan. Oh iya, Dibuang Sayang, bener. Lagu aku tuh Dibuang Sayang, dulu ciptaan sendiri itu kan 45 juta viewers loh di YouTube. Banyak loh, Dibuang Sayang. Apal kan? Gue. Itu tuh juga sama. Terus Orang Kaya Mau Bebas tuh tentang kekayaan. Makanya temen aku bilang, kok tumben lu rilis lagu tentang sakit hati, biasanya tentang kekayaan. Oh tenang aja, saya sekarang galaunya tisunya pakai dolar. Asik. Gitu. Jadi walaupun udah gak keluar air matanya, karena dolarnya udah banyak. Iya. Tapi kan gini ya, Kak Uci ya, maksudnya dangdut,
penyanyi, entertainment itu kan emang glamor lah ya istilahnya kehidupannya. Betul. Itu kalau menurut Uci itu beban atau kesenangan? Itu tuh dijalanin aja. Dijalanin aja ya. Ketika kita mampu, kita boleh karena itu ada self reward buat kita. Iya benar. Tapi jangan maksain kalau kita tidak mampu ya. Jadi buat teman-teman misalnya adik-adik yang baru muncul dia kayak ngerasa, aduh aku pengen kayak ini kayak itu pengen segala macam. Ya kalau kamu mampu ya kamu beli, itu self reward kamu. Iya. Tapi kalau belum mampu ya jangan. Mana dulu yang harus diprioritasin gitu. Jatuhnya ngejar sesuatu yang nggak bisa digapai kan capek ya Bu. Iya betul. Jangan nanti menghalalkan segala cara, nggak Iya, boleh. iya. Tapi kan memang untuk ada di titik sekarang nih proses yang cukup panjang ya istilahnya ya. Maksudnya dari yang dulu anak kuliahan, lulus juga mau jadi penyanyi kok banyak hambatan. Iya. Nah, 10 tahun ini apa ya, pencapaian apa yang Uci Alhamdulillah. kayak udah dapet gitu istilahnya? Kita tuh harus disyukuri ya, apapun yang kita capai walaupun misalnya belum sesuai ekspektasi gitu kan. Kita semua manusia tuh kita tuh boleh banget berdoa tuh harus yang tinggi mungkin. Bener. Tapi kalau yang kita capai misalnya belum sesuai ekspektasi, kita tuh harus tetap bersyukur dan say alhamdulillah. Karena alhamdulillah selama 10 tahun di dangdut ini istilahnya bisa berangkatin haji, orang tua bisa umroh, keluarga gitu. Bisa beli mobil sendiri, beli rumah sendiri gitu. Maksudnya hal-hal itu yang harus kita iniin kan. Kalau secara material, tapi kalau secara lahiriah kita punya kenalan baru banyak sekali. Kita bisa kenal dengan artis-artis legend, ya kan? Ya salah satunya banyak sekali lah, kayak Kang Sule, Pak Andre, semua tuh yang kita bisa belajar dari mereka, kayak Mas Tukul. Walaupun dia udah legend, dia tuh down to earth sekali. Masih membumi dan sama kita tuh nggak sombong. Jadi itu tuh hal yang paling penting banget, pelajaran luar biasa yang belum tentu semua orang bisa. Iya, nilai yang didapat istilahnya. Nilai yang dapat di situ. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Oke. Gitu. Di dunia entertainment ini kan menurut Tommy ya, tuh kayak kejam lah gitu lah ya. Harus begadang kadang-kadang, terus mungkin menghadapi haters, bahkan mungkin sesama penyanyi kadang ada yang nggak suka juga. Iya, udah biasa. Ya kan? Gimana nih cara Uci Sucita tuh menjalani itu dan menjadi semakin kuat dari hari ke hari? Iya, kalau aku mah ya itu dijalani, disyukuri, dinikmati. Kayak gini. Kalau kita penyanyi itu kan kayak pengusaha ya, kayak entertainer tuh kayak entrepreneur. Kalau lagi rame kerjaannya tuh rame, kalau lagi sepi ya sepi. Nah pas lagi rame kita harus bersyukur, nggak boleh ngeluh, nggak boleh capek. Kayak misalnya kemarin dari Konawe pulang langsung ke Timor Leste, langsung nyanyi lagi di Jakarta kan di klub nyanyinya tengah malam, langsung berangkat ke Ciamis perform pagi. Kebayang kan waktu yang harus diatur lah ya, diatur gitu ya. Seperti apa sampai suara habis apa segala macam. Nah itu tuh harus dinikmati, nggak boleh ngeluh sama sekali. Ya kan gitu. Nah di saat kita lagi sepi, lagi nggak ada kegiatan, baru tuh kita me time. Jalan-jalan, keluar negeri, ya kan? Asik say. Sama keluarga. Iya. Ya kan mumpung orang tua masih pada sehat, pada ini gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ada haters yang bilang kayak aku kemarin ada gempa di Sumedang. Aku kan datang ke sana kasih bantuan lah ke orang-orang di sana. Terus aku disuruh nyanyi lagu dangdut di tenda. Viral kan itu. Dihujat aku. Dihujat karena kok pargoy gitu. Karena memang sosial media itu cuman memperlihatkan itu doang gitu. Yang kita doanya apa tuh nggak belum kelihatan. Viral, tapi alhamdulillah kan kita jadi diundang di bagi-bagi ambil di brownies, di rompi ya. Jadi kalau aku tuh selalu positive thinking gitu, aku malah seneng kalau misalnya ada haters yang ngomong apa tuh aku malah ketawa gitu. Beda dengan orang tua aku yang neng ini gimana, mau makan masih kepikiran lah ya kalau orang tua mah. Paling aku suka orang yang udah mah. Namanya juga kita public figure, ya kan. Orang yang nggak suka sama kita nggak bisa ngontrol gitu, biarin aja lah, kita nggak bisa ngontrol apa yang kita, tapi ya udah kita tutup aja, nggak perlu didengar, ya udah jalan aja. Kalau orang yang nggak suka sama kita biarin aja. Hidup kita masing-masing tuh. Aku dia ngasih makan lah ya. Aku mangan raja lukowe. Iya, aku mangan raja lukowe. Iya. Orang Sunda tapi ternyata beberapa kali juga performnya tuh lagu Jawa. Harus. Itu gimana cara mempelajarinya, Kak? Kita pacaran sama orang Jawa. Langsung. Jadi bisa. Private.
Kan pengen pintar bahasa Inggris, pacaran sama bule. Oh iya bener, jadi sama mas-mas Jawa ya. Apalagi sekarang ini Kak, viral lagu Indonesia Timur. Ya. Tabola Bale dan Kayaknya harus lain-lain. sama orang timur ya. Bisa biar, juga nih. biar lancar nyanyi timurnya ya. Tapi ngomong soal Indonesia Timur dan banyak sekali kan tempat-tempat wisata di sana. Uci ini kabarnya pernah jadi duta pariwisata. Iya, aku duta pariwisata Sumedang sih. Oh, oke. 2018 itu diangkat langsung waktu itu sama Menteri Pariwisatanya Pak Arief Yahya. Oh, Sama pengangkatan gubernur. langsung. Ya, gubernurnya pada saat itu Pak Ridwan Kamil. Oh, oke. Gitu. Setelah itu karena kan menggantikan Teh Rosa. Teh Rosa kan orang Sumedang. Yang jadi duta pariwisata Sumedang. Udah lengser digantilah sama Uci Sucita. Oh, gitu. Nah, gitu. sekarang kebetulan adik saya yang laki-laki. Jadi- Tapi dia duta pariwisata Indonesia. Oh. Jadi karena sekarang duta pariwisata udah nggak langsung ditunjuk tapi Ada dibikin kompetisinya kan? Iya, Jadi iya, iya. dia dari Sumedang menang dulu di Mewakili, Jawa Barat, di Jawa Barat menang Nasional. ke nasional dia menang juga di Indonesia. Ih, Adik aku yang cowok itu. Aku juga soalnya pernah juga jadi duta. Oh, iya? Duta Duta apa? Silon Seven. Kira Tapi bener. oh iya. Serius. Di Sukoharjo, Oh, oke. itu kan ada juga duta pariwisata. Nah, aku pas zaman SMA dulu juga ikut. Oh. Nah, terus pas seleksi Berarti Jawa, orang Jawa ya? iya pas seleksi Jawa Tengah di Semarang, itu kalau nggak salah kelas 3, itu aku paling kecil, Kak. Oh. Karena kan saingannya kuliah-kuliah Iya, tuh. iya. Nah, itu tuh aku belum seglowing sekarang. Oh gitu. Iya, Sekarang udah glow up ya? ya sedikit lah, lumayan. Harus dong. Jadi ada juga, jadi dulu tuh kayak mewakili Sukoharjo, kayak kita harus tahu nih wisatanya apa aja gitu kan. Iya betul. Terus nanti kalau misalnya itu ada pertanyaan-pertanyaannya kayak Miss Indonesia lah Iya, audisinya. betul sekali. Aku di karantina Kak dulu. Ih keren loh kalau bisa gitu. Aku mah enggak, aku langsung ditunjuk. Kan udah jadi artis. Iya. Iya. Jadi mewakili Sumedang untuk inilah ya Iya. sebagai image-nya lah ya. Image. Jadi sering banget lah Dilibatkan gitu ya, dilibatkan acara-acara event-event. pariwisata apa gitu ya. Bangga lah Bener. orang Sumedang juga. Gak cuma tahu aja yang go Gitu. internasional lah. Iya ya. dong, orang Sumedangnya juga Orang harus Sumedangnya suka menyanyi dangdut, ya kan? bisa pas gitu ya. Bisa. Sumedang suka menyanyi dangdut. Oke, ngomong-ngomong soal dangdut juga kan sebenarnya singlenya tadi si Sandu dan Luka ini cukup ini juga ya, cukup baru gitu secara Baru banget. genre dan juga baru rilis juga gitu kan. Fresh from the box. From the open gitu. Fresh from the Nah, open. tapi kan sebenarnya si Uci ini secara produksi katanya sendiri ya, maksudnya kayak produser sendiri. Oke, iya. Itu gimana ceritanya? Jadi kan aku udah habis kontraknya sama label My Music kemarin. Jadi aku tuh orangnya nggak bisa diem gitu loh. Oh kayak, iya, kayak jadi bisa kayak gabut. gini terus Jadi kayak kalau jalan gini gitu. iya pas lagi patah hati lagi ya kan, Iya, pas iya. banget. Oh ini lagunya pas nih gitu. Jadi itu kebetulan penciptanya tuh sepupu. Oh, sepupu. Sepupu dia kan memang darah seninya dari mama tuh kental. Jadi Agi Purnama Oh, oke. dia bikin ini lagu bagus gimana? Oh iya masuk nih gitu. Paling aku ini dikit-dikit Revisi gitu. dikit-dikit, Revisi dikit-dikit ini lirik lebih gitu lah cocok ya. gini Ah. gitu. Akhirnya ya udahlah dikemas dengan musik yang kekinian gitu, dibantu oleh ada tim. Aku juga sekarang kan kebetulan dibantu sama Mas Bom Bom nih. Ya. Mas Bom Bom sebagai personal manager aku Oh, juga jadi punya Mas Bom Bom jadi PM iya, juga. PM saya dan adalah beberapa tim yang bantu gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. sekarang mencoba jalan sendiri ya kan. Gitu biar sehat, karena yang nggak sehat itu jalanin aja dulu. Asik. Jalan sendiri biar sehat. Tapi ngomong soal jalan pasti olahraga dong. Oh olahraga harus. Apa nih olahraganya sekarang Jogging nih? dong. Jogging. Jogging itu seminggu 3 kali ya, pagi-pagi sambil meresap vitamin D Menghirup udara segar menghirup gitu. udara segar di komplek rumah. Kalau enggak ke GBK pagi-pagi ya Oh kan. gitu. Seru, kalau enggak ya di Seru. rumah itu sambil yoga, sambil lihat YouTube senam sendiri gitu-gitu Oh, iya, aja. iya. Yang penting tuh berkeringat. Sekarang kan juga lagi viral nih ya, viral olahraga tenis, pedal Pedal, gitu sudah kan. coba juga. Udah nyobain juga. Udah. Gimana Tenis rasanya? Udah, pedal udah. Maksudnya Pedal tertarik tuh nggak? tertarik sih, lebih kayak ringan sebenarnya happy, tapi ternyata pas besokannya Pegel-pegel. badan gue sakit semua nih. Ini tiba-tiba sakit karena kan kita jongkok kayak Iya, seru iya, kayak iya, orang iya. lagi main-mainan Iya, gitu, iya, karena iya, dia ringan banget. Olahraga ketangkasan gitu. sih sebenarnya. Ketangkasan ya kan? betul. Tuh, Harus ada kan bisa. di Instagram aku ya. Iya. Pedal, tenis, apa. Tapi memang image sporty itu juga kadang-kadang diperlukan loh sekarang nih Kak. Iya betul. Ya kan biar nggak kelihatan wah gimana gitu kan, masa penyanyi gak jaga Harus kesehatan. dong. Apalagi penyanyi dangdut nyanyi 7 lagu, 8 lagu. Itu lagu kedua udah keringetan loh.
Gimana Kalau kita cara nggak olahraga ngatur tuh udah napasnya? ngos-ngosan. Oh iya ya. Iya. Stamina banget sama joget kan? Iya kan sama joget kita, Iya, walaupun iya. kita tersakiti, goyang aja terus, ya kan? Kasih terus Putus sih, kasih lagi terus. cintaku, Asik. asik. Kok putus lagi cintaku asik? Gimana sih penyanyi iya, dangdut iya. tuh ya? Aduh, Iya, kan tapi dangdut tuh unik ya. Maksudnya liriknya sedih, tapi tetap dijogetin ya. joget, kayak lagu Rungkat. Iya, Kan iya. Rungkat tuh sedih sebenarnya. Berantakan loh sebenarnya lagu itu tuh kayak bikin hati kacau gitu. Pamer Bojo juga, ya kan? Iya. Ya begitulah asiknya. Indonesia sih, itu tuh Indonesia banget, ya kan ya. Betul. Aduh. Oke Uci, karena sekarang ini kita mau ada games Uci. Oh, games? Iya Oh, dong. aku nggak dikasih tahu ya? Ini memang Jangan surprise. susah-susah ya. Enggak, kita mau coba kasih challenge mengambil pilihan dari kantong ini ya. Oh, pilihannya Oke, apa? Jodoh ya. bukan sih? Bukan dong, bukan jodoh dong Kayaknya ya. nama-nama jodoh ya kan di sini. Dari kertas-kertas yang ada di sini coba dipilih salah satu dan dibaca Uci. Silakan. Karena aku penyanyi dangdut, aku kocok dulu, kocok. Asik. Kocok. Aku juga megangnya. Kocok. Aduh. Mas, audio man tolong Mas. Oke. Oke, mana nih Kak? Tolong dibaca Kak. Apa nih? Acting marah ke pacar, ketahuan selingkuh dengan tukang pijit. Jadi gue jadi pacarnya. Aku kalau ke pacar nggak pernah marah. Kalau marah bye. Oh iya. Jadi Jadi tapi ini orangnya acting ya kan? pemaaf ya, orangnya pemaaf ya. Pacarnya ini, tukang pijitnya itu, apa namanya, kayak baik banget gitu loh. Penuh perhatian gitu. Kalau tukang pijit yang dipanggil ke rumah mah soalnya emak-emak semua gendut-gendut. Jadi kalau misalnya pacar gue selingkuh sama dia, gue apa sih kamu ya? Kamu udah minum obat belum? Nanti kalau aku gitu. Ya kan, ini Oke. pasti ini tukang pijatnya yang di situ, udah di spa. Bingung gue mau ngomong apa. Oke, sekarang kita tugas berakting ya. Pokoknya gue pacarnya deh. Kalau nggak acting nggak apa-apa sih, oke. Ya lucu-lucuan kan? Iya. Pura-pura marah ya karena pacarnya selingkuh. 3, 2, 1. Mas, kamu semalam dari mana sih? Semalam. Iya. Itu main sama temen-temen. Kamu jangan bohong deh. Ih, lihat WA, aku kan udah izin mau Aku pedal. udah lihat WA kamu. Iya, apa? Tadi malam ada ini siapa namanya? Itu teman aku si Roni ngajakin pedal. Pedal apaan? Masa pedal ada gaya-gaya petik mangga? Kan nggak mungkin. Itu ininya kak, ininya sayang, apa namanya, senarnya, senar apa sih namanya, raketnya. Jadi ting gitu petik mangga, mau Masa pukul bukan? bolanya. Kalau petik mangga kan harusnya di kebon. Kamu Soalnya abis main sama siapa? Kebon? itu teman aku pedalnya tuh di kebon karena Udahlah, kamu jangan banyak ini deh. Udah kamu jujur aja sama siapa? itu Bi Isni namanya. Masa? Bukan, ini namanya Maimunah kok. Enggak, dia yang biasa mijitin aku. Kan kamu sendiri yang bilang. Jadi kamu selingkuh sama tukang pijit? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu minta pijit jangan ke aku, kerokan ke Bi Isni. Kamu bilang sendiri yang bilang. Enggak, kayak bukan gitu. bisnis nih. Ini siapa namanya? Itu siapa? Tuh, ini Lisa. Itu Blackpink. Kamu mah kayak gitu udah deh. Ya Kalau udah deh. kamu lebih milih dia ya udah sama tukang pijit aja. Tepuk tangan. Jago acting ya. Gua sampai deg-degan loh. Tapi pada ketawa gitu. Iya. Aduh, komedi banget ini podcastnya. Tapi seru ya. Karena kan memang sebenarnya Uci tuh beberapa kali Iya. stripping gitu-gitu kan ya. Aku kangen tahu sebenarnya stripping nih. Kemarin ada tawaran main di kayak drama-drama yang di itu loh, Yang TikTok, short-short gitu ya, short movie gitu. Cuman Terus? karena jadwal aku lagi padat Padat ya. syutingnya ini jadi nggak jadi gitu. Iya sih, Ya Kak. belum rezeki kayaknya. Karena kalau syuting tuh kan kayak bisa seharian. Iya, itu 4 hari syutingnya full. Mm-mm. Ada 5 episode gitu, 4 hari gitu. Sedangkan pas di situ ada dua off Off air. air. Jadi aku tuh harus pilih salah satu, Iya itu sih, doang iya, sih. iya. Udah aku pilih off air. Yang lebih besar. Jadi sekarang nih memang selain tadi ya rilis-rilis lagu, bikin video klip juga sama banyakin off air lah ya. Iya. Banyakin off air. Off air lah ya ini nih. Supaya untuk untuk modal nikah. Tuh, buat cowok-cowok ya, Uci sendiri yang ngumpulin modal nikah nih. Iya kan, kita sebagai cewek mandiri tuh seneng bisa menghasilkan uang sendiri. Iya, Tapi kan iya, pengennya iya. juga bisa nabung. Kan seneng juga kalau punya cowok yang ngasih gift ke kita supaya kita juga uangnya bisa ditabung, Iya, ya iya. kan gitu. Tapi maaf ya, ini agak personal karena tadi ngomong Apa? soal nikah.
Apakah emang ada target gitu, Bu? Enggak, aku nggak ditarget. Enggak ada ya. Ada Bukan sales lah ya. Enggak. Ada targetnya. Nggak ditarget. Kita kalau misalnya ditarget tuh kayak apa ya? Jadinya nanti beban. Gitu. Karena kan kebetulan orang tua juga udah yang ya udah, yang penting ini daripada kita menikah akhirnya harus amit-amit cerai lagi gitu loh. Karena omongan tetangga apa segala macam sekarang udah ya kan tetangga juga menjalani aja. Kalau misalnya belum nikah berarti belum ada yang terbaik. Kalau dia sudah sama aku terus akhirnya berpisah berarti itu bukan orang yang tepat. Allah pasti akan ngasih orang yang tepat di waktu yang tepat. Kayak judul lagu, semua akan dangdut pada waktunya. Semua akan dangdut pada waktunya. Karena memang jodoh itu ada dua konsepnya sebenarnya. Kalau satu itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Yang kedua mendekatkan diri kepada keluarga. Iya. Jadi kalau misalnya Uci nanti suatu saat ketemu yang kayak gitu, sikat. Betul. Makanya aku tuh belum dapet yang begitu. Gimana dong ya? Ya kan gitu. Kalau misalnya dia udah effort banget mencintai kita, apalagi dia juga seiman sama kita. Gitu kan, terus dia menyayangi keluarganya, menyayangi keluarga aku, ya udah gas aja. aduh, seru sekali sama Uci nih ngobrol-ngobrol ya, nggak kerasa ternyata cukup panjang juga. Udah nih waktunya? Ya belum sih, boleh masih 4 menit. Tapi Kak Uci, dari beberapa karya, dari beberapa pencapaian lah ya, mungkin ada nggak sih yang belum tercapai gitu dari karir bermusik dangdut ini? Oh iya, aku yang belum itu main film layar lebar yang menasional. Layar lebar lah ya. Layar lebar itu kan udah pernah tuh syuting layar lebar tapi itu hanya project pemerintah Sumedang waktu itu gitu. Untuk mengkampanyekan tentang AIDS kan gitu waktu itu, dan itu juga sih ada diputar di beberapa bioskop tapi belum menasional. Nah itu terus aku juga pengen konser gitu loh, konser dari zaman awal sampai ini kayak gitu konser loh. Tunggal Ya gitu konser ya. tunggal pengen banget Iya itu sih yang belum. Itu bakalan keren sih ya. Tapi ngomong soal tadi layar lebar, paling suka berakting jadi apa? Aku sih semua acting udah cobain nih. Protagonis, antagonis? Antagonis mah udah sering banget. Protagonis udah pernah. Tapi ternyata lebih capek protagonis ya daripada antagonis ya. Karena jadi orang baik tuh susah ya. Nangisnya itu loh. Iya, tersakitinya itu loh. Nangisnya itu. Tapi sebenarnya tuh sama-sama aja. Kita kan kalaupun marah juga, kalau tadi kan cuman bercanda ya aktingnya. Kalau beneran marah tuh itu harus ngumpulin emosinya juga. Energinya. Harusnya bener-bener gitu. Iya, karena memang dari kecil sudah belajar acting, nyanyi udah dari kecil. Udah punya bekalnya. Udah ada bekalnya. Asik. Nah ngomong-ngomong kan tadi pengen bikin konser gitu lah ya. Konser tuh nggak jauh-jauh dari panggung. Iya dong. Katanya kalau Uci manggung itu ada ridersnya adalah kencur. Iya. Nih kenapa nih dengan kencur nih ya? Apa bau kencur? Itu anak bau kencur. Itu anak kecil ya, bau kencur. Bukan ya. Bukan, kencur tuh kalau kalau urgency gitu. Kalau misalnya aku lagi kurang fit, itu aku suka minta kencur. Kadang-kadang kita lupa ya bawa gitu. Pernah tuh waktu di Morowali Utara, aku manggung pas lagi suaranya lagi habis, lagi flu batuk, kamu minta kencur, dikasih 1 kilo. Ini pulang-pulang buka warung seblak gue nih, gitu kan. Padahal kita makannya cuman segini doang sebelum nyanyi. Jadi makan mentah kan ya, dikupas. Dikunyah, telan dulu, tunggu tiriskan 1 jam. Baru minum air hangat. Mesinnya panas gitu. Itu yang alami ya. Jadi lebih ke pertolongan pertama pada suara hilang. Betul. Jadi suara tuh lebih kayak plong aja. Gitu. Manggung suara hilang itu kayaknya emang kayak jadi keseharian penyanyi nggak sih, kayak ada itu suka dukanya gitu. Musuhnya penyanyi adalah sakit flu batuk udah. Kemarin karena memang di Konawe Utara aku nyanyinya sambil hujan-hujanan. Waktu itu di Instagram aku sampai basah kuyup. Waduh. Karena dari sore tuh memang hujan terus. Iya. Terus mau nggak mau dong karena show must go on. Penontonnya juga, masyarakat juga pada ya aku ya udah deh. Aku akhirnya hujan-hujanan juga, apalagi Pak Bupatinya maju ke depan nyanyi juga. Pikir kita malu ya, Pak Bupatinya aja begitu ya, kita juga ya udah do the best. Total lah ya. Total, makanya pas pulang, aduh mulai nih. Apalagi lanjut ke Timor Leste, ke internasional lagi ya kan. Iya. Berarti seluruh Indonesia udah pernah didatangin dong secara off air gitu. Udah, yang belum 1. Di mana tuh? Aceh.
Oh, Aceh belum. Mau banget aku ke Aceh. Ya kan, ya tapi dia kan agak mengurangi ya. Semoga ya aku diundang ke Aceh walaupun aku harus dijilbab. Pakai hijab lah aku biasanya. mau banget. Iya, Walaupun iya. harus nyanyi pop atau lagu sholawatan juga nggak apa-apa. Yang penting aku pengen ke sana. Iya. Mudah-mudahan cita-cita tercapai. Amin. Keliling Indonesia lewat suara. Amin, Iya alhamdulillah. nggak sih? Kan nggak semua orang bisa loh ya. Betul banget. Kalau dulu kan sebelum jadi penyanyi dangdut aku kan di Songlung Ujo yang dia tuh budaya gitu kan. Jadi kita sering ke luar negeri. Paling jauh tuh aku ke Algeria. Algeria. Mas, Algeria itu tahu kan? Aku nggak tahu. Afrika Utara. Afrika Utara. Aduh, maaf ya, geografinya jelek. Afrika Utara dan ya itu luar biasa sih, banyak pengalaman-pengalamannya lah dulu. Keren ya. Pernah ke Filipina, Vietnam, terus Jepang, Korea udah kan. Pokoknya lebih sering ke luar negeri waktu itu karena ini pas jadi penyanyi dangdut baru tuh Indonesia gitu dengan suara udah sampai yang pelosok-pelosok nih. Kita nyampe bandara, dari bandara 5 jam lagi. Jalur darat tuh. Jalur darat tuh belum ini ke apa menyeberangi sungai lagi. Iya, pokoknya luar biasa ya. deh. Jadi bilang enaknya jadi penyanyi dangdut, enak, emang enak banget. Tapi ada ya kan? capeknya tadi. Tapi nggak boleh bilang karena capek. challenge-nya tuh banyak, akhirnya kayak Uci semakin kesini semakin menguatkan diri. Iya dong, makanya gitu kalau ya. misalnya ada segelintir orang yang menjelek-jelekan atau berusaha menjatuhkan kita, biarin aja gitu. Iya. Apalagi netizen tuh kan kayak deterjen, semakin dikucet semakin berbusa. Gitu. Biarin aja lah, mereka mau bisa biar berbusa. Iya. Biar aja say. Kita kasih karya. Kita kasih karya gitu. Iya, karya terbaru lah Candu dan Luka bisa kamu Candu dan Luka. dengerin di mana seluruh aja? platform ada, bisa didengerin, dan aku lagi prepare mau bikin video klipnya. Belum. Karena kemarin terlalu sibuk ya. Iya. Jadi bisa ditungguin juga. Ditungguin juga pokoknya. Di Di channelnya YouTube Uci Sucita. Uci Sucita. Oke, kalau sosial media bisa kemana aja Kak? Instagram UCI_Sucita, TikToknya Uci Sucita 289, terus Threads ya sekarang. Threads ya ada sama juga ya. UCI_Sucita, pokoknya adalah gampang. Tinggal nyari dicari Uci lah mah. ya. Gampang dicari di mana-mana. Gampang nyari di Uci mah. Udah eksis lah ya. Jangan lupa dengerin juga lagunya di Radio RDI. Iya dong. Sek. Pokoknya buat sobat RDI itu jangan lupa request ya. Karena aku udah main ke sini. Thank you udah mampir Uci ya. Sama-sama. Di Radio Mas RDI Tom. keren Sehat banget. selalu. Seru banget obrolannya, sehat-sehat Amin, selalu. amin. Semoga hal-hal yang diinginkan dimudahkan, dilancarkan Amin, ya. amin, Dalam amin. berkarir, bermusik dan berkehidupan. Amin. Sorry banget kalau misalnya ada salah kata. Sama-sama. Kita Karena ketemu lagi kesempurnaan kapan-kapan ya. hanya milik Allah Bener. dan sempurna hanya judul lagu. Andre the Backbone ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.